Kenapa kamu selalu berdiri di sini setiap pagi? Sekolah ini bahkan belum buka sepenuhnya, karena tempat ini masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Belum selesai? Maksudmu apa? Kamu sudah datang selama berhari-hari, bahkan saat hujan deras sekalipun, tidak masuk, tidak bertanya, tidak mencari siapapun. Lalu sebenarnya, kamu sedang menunggu siapa? Bukan siapa yang aku cari, tapi apa yang harus aku pastikan tetap ada. Kalau begitu, kamu pasti punya alasan yang sangat penting. Tapi kenapa harus di gerbang sekolah ini? Kenapa bukan tempat lain? Karena disinilah semuanya pernah dimulai. Dan disinilah aku harus memastikan semuanya tidak hilang. Kalimatmu terdengar seperti seseorang yang menyimpan masa lalu besar. Tapi, kamu tidak pernah menjelaskan apapun. Kamu hanya berdiri, menatap ke dalam sekolah, lalu pergi lagi saat sore datang. Itu membuat semua orang bertanya-tanya. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan cepat. Ada hal yang harus dijaga dengan diam, bukan dengan kata-kata. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan cepat. Ada hal yang harus dijaga dengan diam, bukan dengan kata-kata. Diam tidak akan membuat orang mengerti. Kadang, memang bukan tentang dimengerti, tapi tentang menepati janji. Janji kepada siapa sebenarnya? Aku tidak bisa menyebutkan namanya sekarang. Kalau begitu, bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu tidak sedang membahayakan sekolah ini? Kalau aku berniat membahayakan, aku tidak akan berdiri di sini setiap hari tanpa melakukan apapun. Lalu apa yang sebenarnya kamu lakukan di sini? Menunggu waktu yang tepat untuk memastikan semuanya kembali seperti yang seharusnya. Dan kalau waktu itu tidak pernah datang, justru itu yang paling aku takuti. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Hanya suara angin yang terdengar pelan di antara percakapan yang semakin dalam dan penuh tanda tanya. Seorang guru muda yang mendengar percakapan itu dari kejauhan hanya bisa diam. Karena semakin lama ia mendengar, semakin banyak hal yang tidak ia mengerti, tetapi juga semakin sulit untuk diabaikan. Jika semua ini bukan kebetulan, lalu apa sebenarnya yang sedang dijaga di balik gerbang sekolah itu setiap hari? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Pagi itu, udara masih terasa lembab setelah hujan semalam. Halaman sekolah tampak basah dan beberapa genangan kecil memantulkan cahaya matahari yang mulai naik perlahan. Suasana sekolah masih sepi. Hanya terdengar suara sapu dari petugas kebersihan yang membersihkan daun-daun yang jatuh. Di antara ketenangan itu, seorang wanita berjalan pelan melewati gerbang sekolah. Ia adalah seorang guru baru. Wajahnya terlihat tenang, tetapi jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang berbeda dari tatapannya. Bukan sekedar lelah, tetapi seperti menyimpan banyak pikiran yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Usianya masih muda, namun caranya membawa diri menunjukkan bahwa ia sudah melewati banyak hal dalam hidupnya. Ia adalah seorang janda. Bukan sesuatu yang ia tunjukkan kepada orang lain, tetapi sebuah kenyataan yang ia simpan rapat di dalam dirinya. Sejak kehilangan orang yang paling ia cintai, hidupnya berubah. Ia tetap mengajar, tetap tersenyum di depan murid, tetapi di balik itu semua, ada ruang kosong yang tidak mudah diisi kembali. Sekolah ini menjadi tempat barunya untuk memulai kembali hidup yang terasa hampa. Setiap pagi ia datang lebih awal, bukan karena tuntutan, tetapi karena ia lebih suka berada di tempat yang tenang sebelum keramaian dimulai. Di saat seperti itu, ia bisa menenangkan pikirannya, merapikan perasaan, dan mempersiapkan diri menjadi sosok guru yang kuat di depan murid-muridnya. Namun pagi itu terasa sedikit berbeda. Saat ia berjalan melewati gerbang sekolah, matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu yang tidak biasa. Seorang pria berdiri di sisi luar gerbang. Pria itu tidak mengenakan seragam guru, bukan pula orang tua murid yang sedang menunggu anaknya.
Penampilannya rapi, sederhana, dan terlihat seperti seseorang yang terbiasa bekerja di luar ruangan. Di tangannya ada sebuah buku kecil, seperti buku catatan. Ia tidak berbicara dengan siapapun, tidak bergerak banyak, hanya berdiri dan memperhatikan ke arah dalam sekolah. Guru wanita itu sempat berhenti sejenak. Ia merasa aneh, tetapi tidak langsung bertanya apapun. Ia melanjutkan langkahnya menuju ruang guru. Namun tanpa ia sadari, bayangan pria itu masih tertinggal di pikirannya. Siapa dia? Kenapa berdiri di sana? Dan kenapa tatapannya terasa begitu tenang, tetapi juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan? Hari itu berjalan seperti biasa. Pelajaran berlangsung, murid datang dan pergi. Suara tawa terdengar di lorong sekolah. Namun di sela semua itu, sesekali pikiran guru wanita itu kembali pada sosok di gerbang tadi pagi. Saat jam istirahat tiba, ia mencoba melupakan hal itu. Ia duduk di ruang guru sambil membuka beberapa lembar tugas siswa. Namun salah satu rekan gurunya tiba-tiba berbicara. "Kamu lihat pria yang sering berdiri di depan gerbang itu belum?" tanya salah satu guru sambil menuang air minum. Guru wanita itu terdiam sejenak. "Tadi pagi saya lihat," jawabnya pelan. Guru lain itu mengangguk. Dia sudah beberapa hari ada di situ, tapi tidak pernah masuk, tidak pernah bicara. Satpam juga bingung, katanya dia tidak mengganggu, jadi dibiarkan saja selama tidak membuat masalah. Kalimat itu membuat rasa penasaran semakin kuat. Beberapa hari, berarti dia bukan baru datang hari ini saja. Sore hari ketika jam pulang sekolah hampir selesai, guru wanita itu secara tidak sengaja melewati jendela yang menghadap ke gerbang. Dan benar saja, pria itu masih ada di sana. Masih di tempat yang sama. Masih dengan sikap yang sama. Seolah waktu tidak mengubah apapun. Langkah guru wanita itu melambat tanpa ia sadari. Ia berdiri di dekat jendela, memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang membuatnya sulit untuk mengalihkan pandangan. Pria itu terlihat tidak gelisah, tidak terburu-buru, dan tidak terlihat seperti orang yang menunggu dengan cemas. Justru sebaliknya, ia tampak seperti seseorang yang sudah terbiasa menunggu dalam waktu yang sangat lama. Namun yang paling aneh adalah tatapannya. Sesekali, pria itu mengarahkan pandangannya ke dalam sekolah. Bukan ke sembarang arah, tetapi seperti sedang mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Dan tanpa sadar, arah pandang itu beberapa kali seperti berhenti tepat ke arah jendela tempat guru wanita itu berdiri. Saat itu juga, guru wanita itu langsung mundur sedikit dari jendela. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa, tetapi ada perasaan aneh yang muncul. Bukan takut, bukan juga marah. Lebih seperti rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi rasa tidak tenang. Malam harinya, ketika ia sudah berada di rumah, bayangan pria itu masih terus muncul di pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca buku dan menyalakan televisi. Namun tidak ada yang benar-benar membuatnya fokus. Wajah pria itu seperti terus kembali, seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Apa sebenarnya yang dia tunggu? Gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Pagi-pagi sebelum bel berbunyi, pria itu sudah berdiri di gerbang sekolah. Kali ini, lebih awal dari biasanya. Ia tetap diam, tetap tidak berbicara dengan siapapun. Tetapi kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda. Sebuah map kecil berwarna coklat. Guru wanita itu memperhatikannya dari kejauhan sebelum masuk ke ruang guru. Kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikan rasa penasarannya. Ada dorongan kecil dalam dirinya yang mengatakan bahwa pria ini bukan orang biasa yang hanya kebetulan lewat. Namun, ia belum tahu apa yang membuatnya begitu yakin. Saat jam pertama dimulai,
Guru wanita itu mencoba fokus mengajar. Ia berdiri di depan kelas, menjelaskan materi, dan berusaha menjaga suasana tetap hidup. Murid-murid memperhatikan seperti biasa, tetapi pikirannya sesekali masih terganggu. Setiap kali ia berhenti sejenak, ingatannya kembali pada sosok di gerbang. Di luar kelas, kehidupan sekolah berjalan seperti biasa, tetapi di dalam pikirannya ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi ketertarikan yang tidak ia jelaskan. Siapa pria itu sebenarnya? Kenapa ia selalu datang ke tempat ini? Dan kenapa setiap kali melihatnya, ada perasaan seperti masa lalu yang belum selesai ikut tersentuh? Tanpa ia sadari, pertemuan sederhana di gerbang sekolah itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar rasa ingin tahu biasa. Sesuatu yang perlahan akan mengubah cara ia melihat hidupnya sendiri. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang sedikit lebih cerah. Langit tidak lagi gelap seperti kemarin, tetapi masih menyisakan udara dingin yang lembut. Di halaman sekolah, beberapa murid mulai berdatangan lebih awal. Suara langkah kaki, percakapan ringan, dan tawa kecil mulai mengisi udara. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Sosok itu masih ada. Pria yang kemarin berdiri di gerbang sekolah itu kembali muncul di tempat yang sama. Seperti sudah menjadi kebiasaan, ia berdiri di sisi luar pagar. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, hanya pada titik yang sama seperti hari sebelumnya. Ia terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang hanya sekadar lewat. Guru wanita itu baru saja turun dari kendaraan ketika matanya langsung menangkap keberadaan pria tersebut. Seketika langkahnya melambat. Bukan karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang semakin sulit ia abaikan. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu berdiri. Bukan sekadar menunggu, lebih seperti menjaga sesuatu atau seseorang. Guru wanita itu menarik napas pelan, lalu melanjutkan langkahnya ke dalam sekolah. Namun kali ini, pikirannya tidak sepi seperti biasanya. Sosok itu kembali mengisi ruang pikirannya tanpa izin. Saat ia melewati pos satpam, ia sempat mendengar percakapan kecil. "Masih juga dia ya, Pak?" tanya seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu halaman. Satpam hanya mengangguk pelan. "Iya, dari beberapa hari lalu selalu jam yang sama. Tidak pernah ganggu, jadi saya biarkan saja." "Tidak pernah ditanya?" tanya petugas kebersihan lagi. "Sudah pernah saya tanya sekali," jawab satpam sambil mengingat. Tapi dia hanya bilang, "Saya hanya menunggu waktu yang tepat." Setelah itu dia diam lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi justru membuat suasana terasa lebih aneh. Menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat untuk apa? Guru wanita itu tidak sengaja mendengar percakapan itu sambil berjalan. Ia tidak menoleh, tetapi setiap kata seperti tertinggal di pikirannya. Di ruang guru, suasana pagi berjalan seperti biasa. Beberapa guru sedang mempersiapkan pelajaran, sebagian lainnya berbincang ringan. Namun guru wanita itu lebih banyak diam. Sesekali ia menatap ke arah luar jendela. Dan di sana, pria itu masih berdiri. Tidak bergerak jauh, tidak berubah posisi. Seolah dunia di sekitarnya berjalan, tetapi dirinya memilih berhenti di satu titik. Seorang guru senior yang duduk di dekatnya memperhatikan perubahan sikapnya. "Kamu kelihatan sering lihat keluar," kata guru itu dengan nada santai. Guru wanita itu sedikit terkejut.
lalu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya ada orang yang berdiri di depan gerbang sejak kemarin." Guru senior itu menoleh sekilas ke arah jendela. "Oh, dia lagi. Saya juga sempat lihat, tapi tidak tahu siapa dia." "Bu sudah pernah tanya?" tanya guru wanita itu pelan. Guru senior menggeleng. "Tidak, tapi dari cara dia berdiri, saya rasa dia bukan orang yang sembarangan datang tanpa alasan." Kalimat itu membuat guru wanita itu terdiam. Bukan orang sembarangan. Kalimat itu semakin memperkuat rasa penasaran yang sudah muncul sejak kemarin. Hari itu berjalan seperti biasa. Pelajaran, tugas, dan suara murid yang memenuhi kelas membuat waktu terasa cepat. Namun setiap kali ada jeda, pikirannya kembali pada sosok di gerbang. Sampai akhirnya waktu istirahat tiba. Saat sebagian guru keluar dari ruang guru, guru wanita itu tanpa sadar ikut berdiri dan berjalan menuju lorong yang mengarah ke jendela besar sekolah. Ia tidak punya tujuan pasti, tetapi langkahnya seperti mengikuti sesuatu yang tidak terlihat. Dari kejauhan, ia bisa melihat gerbang sekolah dengan jelas. Dan benar saja, pria itu masih ada di sana. Namun kali ini berbeda. Pria itu tidak hanya berdiri. Ia membawa sebuah map coklat di tangannya dan sesekali membuka sedikit, seperti memastikan isi di dalamnya masih ada. Guru wanita itu menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas, tetapi jaraknya terlalu jauh. Ia hanya bisa melihat gerakan kecil itu. Pria itu seperti sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba, pria itu mengangkat wajahnya sedikit. Dan untuk kedua kalinya, pandangan mereka bertemu. Walau hanya dari kejauhan, momen itu terasa seperti berhenti sejenak. Guru wanita itu langsung menoleh ke samping, pura-pura melihat ke arah lain. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak mengerti kenapa reaksi tubuhnya seperti itu. Padahal tidak ada yang terjadi. Hanya tatapan singkat. Namun anehnya, tatapan itu meninggalkan kesan yang cukup dalam. Sore hari, saat jam sekolah hampir selesai, hujan mulai turun perlahan. Tidak deras, tetapi cukup membuat halaman sekolah menjadi basah dan udara terasa lebih dingin. Sebagian murid berlarian menuju gerbang, sebagian lainnya menunggu di dalam kelas. Guru wanita itu berdiri di dekat pintu ruang guru, memperhatikan suasana luar. Dan seperti yang sudah ia duga, pria itu masih di sana. Hujan turun mengenai tubuhnya, tetapi ia tidak bergeser ke tempat yang lebih terlindung. Ia tetap berdiri di posisi yang sama, hanya sedikit menundukkan kepala agar tidak terlalu terkena air. Guru wanita itu mengerutkan kening. Kenapa dia tidak berteduh? Gumamnya pelan. Seorang guru lain yang berdiri di belakangnya ikut melihat ke arah luar. Dia itu aneh memang, kata guru itu. Tapi saya rasa dia tidak sedang menunggu orang biasa. Kalimat itu membuat guru wanita itu semakin tidak bisa diam.
Ia mulai merasa bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sedang terjadi di balik sosok pria itu. Sesuatu yang belum ia pahami. Saat jam pulang hampir tiba, guru wanita itu masih berdiri di dekat jendela. Ia tidak tahu kenapa, tetapi tubuhnya seperti enggan menjauh dari pemandangan itu. Pria itu masih di sana, basah oleh hujan, diam seperti patung. Namun matanya tetap hidup, seolah ia benar-benar sedang menunggu sesuatu yang tidak boleh terlewatkan sedikit pun. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, guru wanita itu merasa ada satu pertanyaan besar yang tidak bisa lagi ia hindari. Siapa sebenarnya pria itu? Dan kenapa hanya sekolah ini yang menjadi tempatnya berdiri setiap hari? Pagi itu, sekolah kembali dipenuhi suara langkah kaki murid yang datang lebih awal. Udara terasa hangat dengan cahaya matahari yang mulai masuk di sela-sela bangunan. Aktivitas sekolah berjalan seperti biasa, tetapi ada satu hal yang tidak lagi terasa biasa bagi seorang guru wanita muda itu. Sosok pria itu masih ada. Seperti sebuah rutinitas yang tidak pernah berubah, pria tersebut kembali berdiri di gerbang sekolah pada waktu yang hampir sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak terlambat, tidak juga terlalu awal. Seolah ia sudah menghafal waktu dengan sangat tepat. Guru wanita itu baru saja turun dari kendaraan ketika matanya langsung tertuju ke arah gerbang. Dan di sana, pria itu berdiri lagi. Kali ini tidak membawa payung, tidak juga terlihat terganggu oleh panas pagi yang mulai naik. Ia hanya berdiri dengan map coklat yang masih setia di tangannya. Ada sesuatu yang membuat guru wanita itu tidak bisa mengalihkan pandangan dengan cepat seperti biasanya. Ia merasa seperti ada dorongan kecil di dalam dirinya yang terus memintanya untuk memperhatikan lebih lama. Namun, ia tetap melangkah masuk ke sekolah seperti biasa. Di ruang guru, suasana pagi berjalan normal. Beberapa guru sudah sibuk dengan buku dan perangkat mengajar. Suara percakapan ringan terdengar sesekali, membahas hal-hal sederhana seperti jadwal pelajaran atau tugas murid. Namun di sudut ruangan itu, guru wanita tersebut terlihat lebih banyak diam. Matanya sesekali melirik ke arah jendela, dan setiap kali ia melakukannya, pria itu masih terlihat di tempat yang sama, seolah tidak pernah berpindah. Seorang guru senior yang duduk tidak jauh darinya akhirnya memperhatikan perubahan sikap itu. "Kamu sering sekali lihat keluar sejak beberapa hari ini," kata guru senior itu dengan nada pelan tanpa maksud mengganggu. Guru wanita itu sedikit terkejut lalu tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya ada seseorang yang berdiri di depan gerbang setiap pagi." Guru senior itu mengikuti arah pandang guru wanita tersebut. "Oh, dia," jawabnya singkat. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah beberapa kali memperhatikan hal yang sama. "Bu sudah tahu siapa dia?" tanya guru wanita itu dengan hati-hati. Guru senior menggeleng pelan. "Tidak, tapi dia sudah cukup lama ada di sana. Tidak pernah masuk, tidak pernah membuat masalah. Hanya berdiri seperti sedang menunggu sesuatu yang sangat penting." Kalimat itu membuat suasana terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya. Menunggu sesuatu yang sangat penting. Kalimat itu sederhana, tetapi meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Hari itu pelajaran berjalan seperti biasa. Guru wanita itu berusaha fokus di depan kelas, menjelaskan materi kepada murid-muridnya dengan suara yang tenang.
Murid-murid mendengarkan seperti biasa, mencatat, dan sesekali bertanya. Namun di balik semua itu, pikirannya tidak sepenuhnya berada di kelas. Setiap kali ia berhenti sejenak, ingatannya kembali ke gerbang sekolah. Ke pria yang berdiri tanpa bergerak terlalu banyak, ke map coklat yang selalu dibawa, dan ke tatapan yang beberapa kali tanpa sengaja bertemu dengannya. Sampai akhirnya waktu istirahat tiba. Saat sebagian guru keluar dari ruang guru, guru wanita itu berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke halaman sekolah. Ia tidak bermaksud mencari sesuatu, tetapi matanya secara alami tertuju ke arah gerbang. Dan seperti biasa, pria itu masih ada di sana. Namun kali ini ada hal yang sedikit berbeda. Pria itu tidak hanya berdiri diam, ia sesekali membuka map coklat di tangannya, lalu menutupnya kembali dengan hati-hati. Gerakannya terlihat seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu tetap aman. Guru wanita itu menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Namun jarak membuatnya tidak bisa menangkap detail apa yang ada di dalam map itu. Rasa penasaran itu semakin kuat. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah map itu berisi sesuatu yang penting? Atau hanya barang biasa yang ia bawa setiap hari? Tanpa sadar, guru wanita itu melangkah sedikit lebih dekat ke jendela. Dan pada saat itu, sesuatu terjadi. Pria itu mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini tidak sesingkat sebelumnya. Beberapa detik terasa seperti lebih lama dari biasanya. Guru wanita itu langsung memalingkan wajah, berpura-pura memperhatikan murid yang sedang bermain di halaman. Namun hatinya tidak bisa berpura-pura tenang. Ada sesuatu di dalam tatapan pria itu. Bukan tatapan yang mengganggu, bukan juga tatapan yang menakutkan. Lebih seperti tatapan yang menyimpan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak diucapkan, tetapi terasa ada. Sore harinya, hujan kembali turun. Kali ini lebih lembut, tetapi cukup membuat udara menjadi dingin. Sebagian murid mulai pulang lebih cepat. Berlarian menuju gerbang sambil membawa tas di atas kepala. Guru wanita itu berdiri di dekat pintu ruang guru, memperhatikan suasana luar. Dan seperti hari-hari sebelumnya, pria itu masih ada di sana. Tidak berpindah, tidak mencari tempat berteduh. Hanya berdiri di tengah hujan ringan, seperti sudah terbiasa dengan keadaan itu. Seorang guru lain yang berdiri di dekatnya ikut melihat keluar. Dia benar-benar tidak berubah. Gumam guru itu pelan. Guru wanita itu tidak menjawab, tetapi matanya terus memperhatikan sosok tersebut. Hujan yang turun membuat pakaian pria itu sedikit basah. Namun ia tetap tidak bergerak dari tempatnya. Guru wanita itu mulai merasa tidak nyaman melihat itu. Ada sesuatu yang aneh. Seseorang tidak mungkin berdiri seperti itu setiap hari tanpa alasan. Tanpa sadar, ia mengambil langkah kecil ke arah pintu keluar ruang guru. Namun sebelum ia benar-benar keluar, satpam sekolah menghampirinya. "Bu, sebaiknya jangan dulu keluar," kata satpam dengan nada sopan. "Kenapa?" tanya guru wanita itu. Satpam itu melirik ke arah gerbang. Dia biasanya tidak suka kalau ada orang mendekat saat dia sedang menunggu. Kalimat itu membuat guru wanita itu terdiam. Tidak suka kalau ada orang mendekat? Siapa sebenarnya pria itu sampai memiliki aturan seperti itu? Rasa penasaran yang sudah lama ia tahan akhirnya mencapai titik yang sulit dikendalikan. Namun, ia tetap tidak keluar. Ia hanya berdiri di balik pintu, memperhatikan dari kejauhan. Dan saat itu, pria itu tiba-tiba menoleh ke arah sekolah.
seolah tahu bahwa seseorang sedang memperhatikannya lebih dekat dari biasanya. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Hujan, suara murid, bahkan angin terasa lebih pelan. Guru wanita itu tidak bergerak. Pria itu juga tidak. Hanya tatapan yang saling bertemu di antara jarak yang tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh. Dan di momen itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai muncul di dalam hati guru wanita itu. Bukan hanya rasa penasaran lagi, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti sebuah perasaan yang perlahan mulai tumbuh tanpa ia sadari. Namun di balik semua itu, satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Kenapa pria itu selalu datang ke sekolah ini? Dan apa sebenarnya yang sedang ia tunggu di gerbang itu setiap hari? Pagi itu terasa lebih cerah dari biasanya. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela kelas dengan lembut, membuat suasana sekolah tampak lebih hidup. Suara murid yang bercanda di halaman, langkah kaki yang berlari kecil menuju kelas, dan sapaan antar guru menjadi bagian dari rutinitas yang selalu sama setiap hari. Namun bagi seorang guru wanita muda itu, ada satu hal yang tidak pernah lagi terasa biasa. Sosok di gerbang sekolah. Pria itu masih ada di sana. Seperti sebuah kebiasaan yang tidak pernah berubah. Ia selalu hadir di waktu yang sama, berdiri di tempat yang sama, dan menatap ke arah yang sama. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan berhenti, tidak ada tanda-tanda bahwa ia sedang bosan menunggu. Guru wanita itu baru saja tiba dan turun dari kendaraan ketika pandangannya langsung tertuju ke gerbang. Dan benar saja, pria itu berdiri seperti biasa. Hari ini ia mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi dari sebelumnya. Map coklat masih ada di tangannya, tetapi kini terlihat sedikit lebih tebal, seolah ada sesuatu yang bertambah di dalamnya. Guru wanita itu berjalan masuk ke area sekolah dengan langkah pelan. Namun kali ini, pikirannya tidak langsung masuk ke rutinitas mengajar seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Rasa ingin tahu itu tidak lagi bisa ia tekan sepenuhnya. Di ruang guru, suasana pagi berjalan seperti biasa. Beberapa guru sedang membahas jadwal pelajaran, ada yang memeriksa buku nilai, dan ada juga yang hanya menikmati secangkir teh hangat sebelum jam mengajar dimulai. Guru wanita itu duduk di tempatnya, tetapi tidak benar-benar fokus. Matanya sesekali melirik ke arah jendela. Dan setiap kali ia melakukannya, pria itu masih terlihat di tempat yang sama. Seorang guru lain yang duduk di dekatnya memperhatikan perubahan sikap itu. "Kamu akhir-akhir ini sering sekali melihat keluar," kata guru itu dengan nada santai. Guru wanita itu tersenyum kecil, mencoba menutupi rasa penasaran yang semakin jelas terlihat. "Tidak apa-apa, Bu. Hanya ada seseorang yang setiap hari berdiri di depan gerbang." Guru lain itu mengangguk pelan. "Dia lagi ya? Saya juga sering lihat, tapi tidak pernah masuk, tidak pernah bicara dengan siapapun." Guru wanita itu menghela napas pelan. "Tidak ada yang tahu siapa dia." Guru lain itu menggeleng. "Belum ada yang benar-benar tahu, tapi dari cara dia berdiri, saya rasa dia bukan orang yang datang tanpa alasan." Kalimat itu kembali menempel di pikiran guru wanita itu. Bukan datang tanpa alasan. Jika benar begitu, maka alasan itu pasti sesuatu yang penting. Hari itu pelajaran berjalan seperti biasa. Guru wanita itu mencoba fokus mengajar, menjelaskan materi kepada murid-muridnya dengan suara yang tenang dan lembut. Murid-murid memperhatikan, mencatat, dan sesekali bertanya.
Namun di sela-sela itu, pikirannya sering melayang. Ke gerbang sekolah, ke sosok yang berdiri tanpa lelah, dan ke map coklat yang selalu dibawa seperti sesuatu yang sangat berharga. Saat jam istirahat tiba, guru wanita itu berdiri di dekat jendela ruang guru. Dari tempat itu, gerbang sekolah terlihat cukup jelas. Dan seperti biasa, pria itu masih ada di sana. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuatnya berhenti lebih lama dari biasanya. Pria itu tidak hanya berdiri. Ia terlihat sedang membuka map coklatnya dengan hati-hati. Gerakannya pelan, seperti seseorang yang sangat menjaga isi di dalamnya. Ia mengambil sesuatu, melihatnya sebentar, lalu menyimpannya kembali. Guru wanita itu menyipitkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Namun jarak membuatnya tidak bisa memastikan apa yang sedang diperiksa pria itu. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul di dadanya. Bukan tidak nyaman karena takut, tetapi karena rasa penasaran yang semakin dalam. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah map itu berisi sesuatu yang berkaitan dengan sekolah? Atau sesuatu yang berkaitan dengan seseorang di dalam sekolah? Pikiran itu membuatnya sedikit gelisah. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke jendela. Dan pada saat itulah, pria itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Pandangan mereka bertemu. Kali ini tidak sekilas seperti sebelumnya. Lebih lama, lebih dalam. Guru wanita itu langsung menoleh ke arah lain, pura-pura memperhatikan murid yang sedang bermain di halaman. Namun detak jantungnya terasa sedikit berubah. Ada sesuatu yang aneh dari tatapan itu. Bukan tatapan yang mengganggu, tetapi tatapan yang seperti menyimpan cerita yang belum pernah diucapkan. Sore harinya, hujan turun kembali. Langit berubah mendung lebih cepat dari biasanya, dan butiran air mulai jatuh perlahan ke halaman sekolah. Suasana menjadi lebih tenang, lebih dingin, dan sedikit sendu. Murid-murid mulai pulang lebih cepat. Beberapa guru berdiri di dekat pintu ruang guru, memperhatikan keadaan luar. Dan seperti hari-hari sebelumnya, pria itu masih ada di gerbang. Hujan turun mengenai tubuhnya, tetapi ia tidak bergerak. Tidak mencari tempat berteduh. Tidak mencoba menghindar. Ia tetap berdiri di tempat yang sama. Seolah hujan bukan alasan untuk pergi. Seorang guru senior yang berdiri di dekat guru wanita itu menggeleng pelan. Dia itu benar-benar tidak biasa, katanya pelan. Guru wanita itu menatap keluar tanpa menjawab. Dalam pikirannya, hanya satu hal yang terus berulang. Kenapa seseorang bisa bertahan seperti itu setiap hari? Apa yang sebenarnya dia tunggu? Dan kenapa tempat yang ia pilih selalu sekolah ini? Saat itu, guru wanita itu melihat sesuatu yang sedikit berbeda. Pria itu memegang map coklat lebih erat dari biasanya. Lalu ia menoleh ke arah sekolah, seperti sedang memastikan sesuatu. Dan untuk sesaat, tatapan mereka kembali bertemu di tengah hujan yang turun pelan. Guru wanita itu tidak segera mengalihkan pandangan kali ini. Ada sesuatu yang membuatnya bertahan beberapa detik lebih lama. Seolah ada bagian dari dirinya yang ingin memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun akhirnya ia tetap menoleh ke dalam ruangan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tetapi satu hal sudah mulai berubah di dalam hatinya. Rasa penasaran itu tidak lagi hanya sekedar ingin tahu. Sekarang sudah bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum ia berani beri nama. Dan di luar sana, pria itu masih berdiri di gerbang sekolah. Seperti sedang menunggu sesuatu yang belum juga datang. Atau seseorang yang belum juga menyadari bahwa dirinya sedang ditunggu.
Hari itu, langit terlihat lebih gelap sejak pagi. Awan menggantung rendah, membuat suasana sekolah terasa sedikit lebih tenang dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati halaman, menggoyangkan daun-daun yang masih basah sisa hujan semalam. Di dalam sekolah, aktivitas berjalan seperti biasa. Murid-murid masuk ke kelas, suara langkah kaki terdengar di lorong, dan guru-guru mulai mempersiapkan pelajaran mereka masing-masing. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Sosok pria itu masih ada di gerbang sekolah. Seperti biasa, ia berdiri di tempat yang sama. Map coklat masih setia di tangannya, sedikit lebih tebal dari hari-hari sebelumnya. Kali ini ia terlihat lebih diam dari biasanya, seperti sedang menunggu sesuatu yang sangat pasti akan terjadi. Guru wanita itu tiba lebih awal seperti biasa. Saat ia turun dari kendaraan, matanya langsung tertuju ke gerbang. Dan pria itu masih di sana. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Rasa penasaran yang selama ini hanya berupa pikiran kecil, kini berubah menjadi dorongan yang sulit ia abaikan. Seolah ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata bahwa ia harus tahu jawabannya sekarang juga. Hari itu berjalan seperti biasa di awalnya. Ia mengajar di kelas, menjelaskan materi, dan berusaha menjaga fokus murid-muridnya. Tetapi setiap kali ia berhenti sejenak, pikirannya kembali pada gerbang sekolah, pada pria itu, dan pada map coklat yang selalu ia bawa. Saat jam istirahat tiba, guru wanita itu tidak langsung kembali ke ruang guru. Biasanya ia akan duduk sejenak, minum teh, atau berbicara ringan dengan rekan guru lainnya. Tetapi hari itu berbeda. Ia berdiri di dekat jendela yang menghadap ke halaman sekolah. Dan seperti yang sudah ia duga, pria itu masih berdiri di sana. Namun ada satu hal yang membuatnya terdiam lebih lama. Pria itu terlihat sedikit lebih gelisah dari biasanya. Ia sesekali melihat ke arah jam di tangannya, lalu kembali menatap ke dalam sekolah. Gerakannya tidak seperti hari-hari sebelumnya yang selalu tenang. Seolah hari ini adalah hari yang penting. Sangat penting. Guru wanita itu tanpa sadar melangkah lebih dekat ke jendela. Matanya tidak lepas dari sosok itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya tidak hanya sedang melihat seseorang yang asing, tetapi seseorang yang sedang benar-benar menunggu sesuatu. Atau seseorang. Sampai akhirnya, jam sekolah mendekati waktu pulang. Hujan mulai turun perlahan. Awalnya hanya rintik kecil, lalu perlahan menjadi lebih deras. Halaman sekolah mulai basah, dan suara hujan mengisi udara dengan ritme yang tenang. Murid-murid mulai berlarian menuju gerbang. Beberapa menunggu di kelas, dan sebagian guru sudah bersiap pulang. Guru wanita itu masih berdiri di dekat pintu ruang guru. Dan seperti biasa, pria itu masih ada di gerbang. Namun kali ini, ia tidak hanya berdiri. Ia melangkah sedikit lebih maju. Tidak masuk ke dalam sekolah, tetapi lebih dekat ke arah gerbang utama. Seolah hari ini adalah hari di mana ia akhirnya harus melakukan sesuatu. Guru wanita itu merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dadanya. Ada ketegangan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Tanpa ia sadari, ia mengambil sebuah payung dari dekat pintu. Seorang guru lain melihatnya. "Kamu mau keluar?" tanya guru itu. Guru wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Sebentar saja," jawabnya. Langkahnya pelan saat ia berjalan menuju pintu keluar. Hujan menyambutnya dengan suara lembut yang menenangkan, sekaligus membuat suasana terasa lebih dalam. Saat ia mendekati gerbang,
Pria itu masih berdiri di sisi luar. Namun kali ini, pandangan mereka tidak langsung bertemu. Pria itu seperti sedang menunggu momen tertentu. Dan momen itu akhirnya datang ketika guru wanita itu berdiri hanya beberapa langkah dari gerbang. Angin berhembus pelan, hujan turun lebih deras. Dan di tengah suara air yang jatuh ke tanah, mereka akhirnya saling melihat dengan jelas untuk pertama kalinya dari jarak yang cukup dekat. Tidak ada kata yang langsung keluar, hanya diam. Namun diam itu terasa sangat berat. Seolah ada banyak hal yang tidak diucapkan, tetapi sudah lama ingin disampaikan. Akhirnya, guru wanita itu memberanikan diri berbicara lebih dulu. "Maaf," katanya pelan. "Anda siapa sebenarnya?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap guru wanita itu cukup lama, lalu perlahan menurunkan pandangannya ke map coklat di tangannya. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berbicara. "Saya sudah lama ingin datang ke sini," ucapnya dengan suara tenang. Guru wanita itu menunggu lanjutannya. Namun pria itu berhenti sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Ada sesuatu yang harus saya jaga di tempat ini," lanjutnya. Guru wanita itu mengerutkan kening. "Maksudnya, sekolah ini?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk pelan. Jawaban itu justru membuat pertanyaan baru muncul lebih banyak. Menjaga sekolah? Apa maksudnya? Pria itu lalu membuka sedikit map coklatnya. Di dalamnya terlihat beberapa dokumen dan sebuah foto lama yang tidak terlalu jelas dari kejauhan. Namun sebelum guru wanita itu sempat melihat lebih banyak, pria itu menutupnya kembali. Gerakannya cepat, seolah ada batas yang tidak boleh dilanggar. Suasana menjadi hening beberapa detik. Hanya suara hujan yang terdengar. Guru wanita itu merasa ada sesuatu yang sangat besar di balik semua ini. Tetapi ia belum bisa memahaminya. "Kenapa setiap hari Anda berdiri di sini?" tanyanya lagi. Kali ini lebih pelan. Pria itu menatap ke arah gerbang sekolah, lalu berkata pelan, "Karena saya menunggu seseorang yang dulu berjanji akan menjaga tempat ini, tapi tidak sempat menepatinya." Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Guru wanita itu terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai bergerak. Seperti potongan kecil dari sebuah cerita yang belum lengkap, mulai terlihat sedikit demi sedikit. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kehadiran pria ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan semuanya baru saja dimulai di depan gerbang sekolah itu. Hujan masih turun dengan ritme yang lebih pelan, tetapi cukup untuk membuat suasana di sekitar gerbang sekolah terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan basah memantulkan cahaya langit yang mulai redup, sementara angin sesekali berhembus membawa udara dingin yang menyentuh kulit. Di bawah payung sederhana yang ia pegang, guru wanita itu masih berdiri di depan gerbang. Matanya tidak lepas dari sosok pria di depannya. Pria itu tetap berada di sisi luar pagar, tidak masuk, tidak mundur, hanya berdiri. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu di dalam dirinya. Suasana di antara mereka terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar rasa penasaran dari kejauhan. Sekarang, mereka sudah berada dalam jarak yang cukup dekat untuk berbicara dengan jelas. Namun justru di jarak itu, keheningan terasa lebih berat.
Guru wanita itu menarik napas pelan. "Anda tadi bilang sedang menjaga sesuatu di sekolah ini," ucapnya hati-hati. "Maksudnya apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah halaman sekolah, seperti sedang melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Lalu, perlahan ia berkata, "Bukan hanya menjaga sekolah ini, tapi menjaga janji." Kata janji itu terdengar sederhana, tetapi entah kenapa membuat suasana menjadi lebih dalam. Guru wanita itu menunggu penjelasan lebih lanjut. Dan kali ini, pria itu akhirnya membuka sedikit isi dari map coklat yang selalu ia bawa. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah foto lama. Foto itu sudah sedikit pudar. Di dalamnya terlihat bangunan sekolah yang sama, tetapi dari masa yang jauh lebih lama. Di depan bangunan itu ada beberapa orang berdiri, mengenakan pakaian yang tampak seperti masa lalu. Pria itu menunjuk salah satu sosok di foto tersebut. Seorang pria dewasa yang berdiri di dekat pintu sekolah. "Ini orang yang saya maksud," katanya pelan. Guru wanita itu mendekat sedikit, mencoba melihat lebih jelas dari balik pagar. "Dia siapa?" tanyanya. Pria itu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Dia orang yang dulu sangat peduli dengan sekolah ini. Dia bukan hanya guru, tapi juga orang yang berusaha menjaga tempat ini dari banyak hal yang tidak diketahui orang lain." Guru wanita itu mendengarkan dengan serius. Pria itu melanjutkan, "Dan sebelum dia pergi, dia meminta saya untuk datang ke sini. Jika suatu hari sekolah ini membutuhkan seseorang untuk memastikan semuanya tetap aman." Hujan di sekitar mereka mulai mereda sedikit, tetapi udara masih terasa dingin. Guru wanita itu mulai mengerti bahwa cerita ini bukan cerita biasa. "Dan orang itu sudah tidak ada?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk pelan. "Dia sudah lama pergi." Suasana menjadi hening lagi. Hanya suara air hujan yang menetes dari ujung payung dan atap sekolah yang terdengar. Guru wanita itu mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehadiran pria ini setiap hari. Tetapi ia masih belum memahami keseluruhan cerita. "Lalu, kenapa harus berdiri di gerbang setiap hari?" tanyanya lagi. Pria itu menatap ke arah gerbang sekolah. "Karena tempat ini adalah titik terakhir yang ia percayakan kepada saya," jawabnya. Kalimat itu membuat guru wanita itu terdiam lama. Ada kesedihan yang tidak diucapkan, tetapi terasa jelas dalam suara pria itu. Namun, di balik kesedihan itu ada sesuatu yang lain. Sebuah tanggung jawab, dan mungkin juga sebuah penyesalan yang tidak pernah selesai. Guru wanita itu menunduk sedikit, mencoba mencerna semua informasi yang baru ia dengar. Selama ini ia mengira pria itu hanya orang asing yang datang tanpa alasan. Tetapi ternyata ada cerita panjang di baliknya. Sebuah cerita yang sudah dimulai jauh sebelum ia datang ke sekolah ini. Angin kembali bertiup pelan. Hujan kini hanya tersisa gerimis ringan. Pria itu kemudian menutup kembali map coklatnya dengan hati-hati.
seolah isi di dalamnya adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh rusak. Guru wanita itu memperhatikan setiap gerakannya. "Kenapa baru sekarang Anda datang ke sini?" tanyanya pelan. Pria itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih rendah. "Karena baru sekarang saya menemukan tempat ini kembali." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Seolah ada masa panjang yang hilang di antara waktu. Guru wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, satu hal mulai ia sadari. Kehadiran pria ini bukan sesuatu yang baru dimulai. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tertunda. Dan hari ini adalah hari di mana semuanya mulai kembali terhubung. Beberapa murid yang masih berada di sekolah mulai berlari kecil menuju gerbang, melewati mereka tanpa memperhatikan percakapan yang sedang terjadi. Dunia di sekitar mereka tetap berjalan seperti biasa. Tetapi di titik kecil itu, di depan gerbang sekolah yang basah oleh hujan, ada cerita yang mulai terbuka perlahan. Guru wanita itu kembali menatap pria di depannya. "Kalau begitu, selama ini Anda menunggu di sini untuk memastikan sesuatu?" tanyanya. Pria itu mengangguk. "Untuk memastikan bahwa tempat ini masih berdiri dengan baik, seperti yang dulu ia harapkan." Guru wanita itu merasa dadanya sedikit hangat sekaligus berat. Ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Seseorang datang setiap hari. Diam, tidak mengganggu. Hanya untuk memastikan sesuatu yang bahkan tidak banyak orang ketahui. Dan selama ini, semua itu terjadi tepat di depan matanya tanpa ia sadari maknanya. Namun di tengah semua itu, masih ada satu hal yang belum jelas. Kenapa perasaan di dalam dirinya ikut berubah sejak pria ini datang? Kenapa setiap kali melihatnya, ada sesuatu yang terasa familiar namun tidak bisa ia ingat? Pria itu kemudian menatapnya sebentar. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak hanya terlihat tenang, tetapi juga sedikit lebih lembut. "Maaf jika kehadiran saya mengganggu," katanya pelan. Guru wanita itu menggeleng cepat. "Tidak," jawabnya spontan. "Saya hanya ingin mengerti." Hening kembali terjadi di antara mereka. Tetapi kali ini tidak lagi terasa asing. Lebih seperti dua orang yang perlahan mulai berada di titik yang sama, meskipun datang dari cerita yang berbeda. Di kejauhan, suara lonceng sekolah mulai terdengar pelan, menandakan waktu hampir selesai. Pria itu perlahan melangkah mundur sedikit dari gerbang, seolah percakapan hari itu sudah cukup untuk sementara waktu. Namun sebelum benar-benar pergi, ia berkata pelan, "Besok saya akan kembali lagi." Lalu ia berjalan perlahan menjauh. Langkahnya tidak cepat, tidak terburu-buru, tetapi pasti. Guru wanita itu masih berdiri di tempatnya, memperhatikan punggung pria itu yang perlahan menghilang di balik hujan yang mulai reda. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya bertanya siapa pria itu, tetapi juga mulai bertanya, apa sebenarnya yang akan terjadi setelah semua ini mulai terungkap sepenuhnya. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Langit terlihat lebih cerah dari hari-hari sebelumnya, seolah hujan yang turun beberapa hari terakhir memberi ruang bagi cahaya matahari untuk kembali menghangatkan bumi. Halaman sekolah tampak bersih, meskipun masih ada sisa air di beberapa sudut tanah yang belum benar-benar kering. Namun, bagi guru wanita itu, pagi ini tidak terasa seperti pagi biasa. Ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi, sesuatu yang sudah lama mengendap di balik gerbang sekolah. Sejak pertemuan terakhir dengan pria itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang.
Kata-kata yang diucapkan pria itu terus berputar di kepalanya. Tentang janji, tentang seseorang yang dulu menjaga sekolah ini, dan tentang kehadiran yang ternyata bukan tanpa alasan. Hari itu, ia datang lebih awal dari biasanya. Bukan karena kewajiban mengajar, tetapi karena ada dorongan yang sulit ia jelaskan. Seolah ada bagian dari dirinya yang ingin memastikan sesuatu. Dan benar saja, saat ia tiba di depan sekolah, pria itu sudah berdiri di tempat yang sama. Seperti biasa, tenang, diam, dan membawa map coklat yang sama. Namun kali ini, tidak ada lagi jarak seperti sebelumnya. Guru wanita itu tidak menunggu di dalam sekolah. Ia langsung berjalan menuju gerbang. Langkahnya pelan, tetapi pasti. Pria itu melihatnya datang, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berdiri diam. Ia sedikit menurunkan pandangannya, seperti seseorang yang sudah menunggu momen ini. Saat mereka berhadapan di dekat gerbang, suasana terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada keramaian. Hanya dua orang dan satu cerita yang belum selesai. Guru wanita itu menarik nafas pelan. "Saya ingin tahu semuanya," ucapnya langsung tanpa berputar. Pria itu mengangguk pelan. Kali ini ia tidak menunda. Ia membuka map coklatnya lebih lebar dari sebelumnya. Di dalamnya bukan hanya satu foto, tetapi beberapa lembar dokumen lama, catatan tulisan tangan, dan foto-foto yang menunjukkan sekolah ini di masa lalu. Lebih tua, lebih sederhana, namun terasa penuh cerita. Pria itu menunjuk satu lembar catatan. "Ini ditulis oleh orang yang dulu menjaga sekolah ini," katanya pelan. Guru wanita itu memperhatikan dengan seksama. Tulisan itu tampak seperti catatan harian. Ada tanggal, ada rencana, dan ada beberapa catatan tentang keamanan lingkungan sekolah, murid, serta kondisi bangunan. Pria itu melanjutkan, "Dia bukan hanya mengajar di sini, dia juga memastikan sekolah ini tetap aman dari banyak hal yang tidak diketahui orang lain." Guru wanita itu membaca sekilas beberapa baris catatan itu. Ada kalimat tentang kerusakan bangunan lama, tentang ancaman penutupan sekolah, dan tentang usaha seseorang untuk mempertahankan tempat ini agar tetap berdiri. Dan dia adalah orang yang sangat percaya bahwa sekolah ini harus tetap hidup, karena tempat ini bukan hanya bangunan. Lanjut pria itu. Guru wanita itu menatapnya. "Lalu, Anda siapa sebenarnya dalam semua ini?" tanyanya pelan. Pria itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. "Saya hanya seseorang yang diminta untuk melanjutkan apa yang belum selesai." Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Guru wanita itu mulai memahami bahwa pria ini bukan sekadar orang asing yang datang tanpa tujuan. Ia adalah bagian dari sebuah cerita lama yang belum selesai. Pria itu kemudian mengeluarkan satu foto lagi. Kali ini foto yang berbeda. Foto seorang pria dewasa berdiri di depan sekolah dengan ekspresi yang tegas namun penuh kepedulian. "Dia orang yang dulu menjaga sekolah ini," kata pria itu. Guru wanita itu menatap foto tersebut lebih lama. Ada sesuatu yang terasa familiar, meskipun ia tidak yakin dari mana. Pria itu melanjutkan. Dia sudah berusaha menjaga semuanya, tapi tidak sempat menyelesaikan semua rencananya. Sebelum itu terjadi, dia meminta saya untuk datang ke sini suatu hari nanti jika sekolah ini mulai kehilangan arah. Hening. Suara burung di kejauhan terdengar jelas. Guru wanita itu menunduk sedikit, mencoba memahami semua potongan cerita itu. "Jadi, Anda datang ke sini karena janji?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk. "Ya." Tidak ada tambahan penjelasan, tidak ada pembelaan. Hanya satu kata yang cukup untuk menjelaskan semuanya. Guru wanita itu menarik nafas panjang. Di dalam dirinya ada campuran perasaan yang sulit dijelaskan, antara kagum, bingung, dan sedikit haru. Selama ini ia mengira pria itu hanya berdiri tanpa tujuan yang jelas. Ternyata setiap langkahnya penuh makna.
Setiap hari yang ia habiskan di depan gerbang itu bukan kebiasaan kosong, tetapi bentuk dari sebuah janji yang ia pegang dengan sangat kuat. Guru wanita itu menatap gerbang sekolah yang selama ini menjadi tempat pria itu berdiri. "Berapa lama Anda sudah melakukan ini?" tanyanya akhirnya. Pria itu berpikir sejenak. "Cukup lama," jawabnya pelan. "Lebih lama dari yang terlihat." Guru wanita itu mengangguk pelan. Ia tidak perlu tahu angka pastinya, karena yang ia lihat sekarang sudah cukup menjelaskan segalanya. Kesetiaan, keteguhan, dan kesabaran yang tidak semua orang mampu lakukan. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai berubah di dalam diri guru wanita itu. Perasaan yang awalnya hanya rasa penasaran, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia mulai melihat pria ini bukan hanya sebagai orang asing, tetapi sebagai seseorang yang diam-diam memiliki hati yang sangat kuat. Angin pagi berhembus pelan melewati gerbang. Pria itu menutup map coklatnya kembali, seolah cerita di dalamnya sudah cukup untuk hari ini. Namun sebelum ia benar-benar mundur, ia menatap guru wanita itu dengan tenang. "Mulai hari ini, saya tidak hanya berdiri di sini untuk masa lalu," katanya pelan. Guru wanita itu menatapnya. "Lalu, untuk apa lagi?" tanyanya. Pria itu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut. "Untuk memastikan bahwa masa depan sekolah ini tidak kehilangan orang-orang yang peduli." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak berlebihan, tidak dramatis, tetapi terasa sangat nyata. Guru wanita itu tidak menjawab langsung. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut atau bingung dengan kehadiran pria ini. Justru ada rasa tenang yang perlahan muncul. Seperti seseorang yang akhirnya mengerti bahwa tidak semua kehadiran harus dijelaskan dengan cepat. Beberapa hal memang perlu waktu untuk dipahami. Pria itu kemudian melangkah perlahan menjauh dari gerbang. Langkah yang sama seperti sebelumnya. Tenang, pasti. Namun kali ini tidak lagi terasa seperti seseorang yang hanya menunggu, tetapi seseorang yang sudah mulai menemukan tempatnya kembali. Guru wanita itu masih berdiri di sana, memperhatikan kepergiannya. Dan di dalam hatinya, satu hal mulai terasa semakin jelas. Pertemuan sederhana di gerbang sekolah itu bukan kebetulan, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang perlahan mulai menghubungkan masa lalu, masa kini, dan mungkin juga masa depan. Di balik gerbang sekolah itu, ada cerita yang tidak selalu terlihat oleh semua orang. Ada langkah yang setiap hari datang tanpa suara keras, tanpa pengumuman, tanpa ingin diperhatikan. Hanya berdiri, menjaga, dan menunggu sesuatu yang tidak semua orang pahami sejak awal. Namun dari semua yang terjadi, satu hal mulai terlihat jelas. Tidak semua orang yang diam itu tidak peduli. Tidak semua orang yang datang tanpa banyak kata itu tidak memiliki alasan. Dan tidak semua janji harus diumumkan untuk menjadi berarti. Kadang, hal yang paling tulus justru berjalan dalam diam. Tidak meminta pengakuan, tidak mencari perhatian. Hanya terus bertahan karena ada sesuatu yang dianggap penting untuk dijaga. Dan di sisi lain, ada seseorang yang awalnya hanya melihat dari kejauhan, perlahan belajar bahwa setiap orang membawa cerita yang tidak selalu bisa ditebak dari luar. Ada luka yang tidak terlihat, ada niat baik yang tersembunyi, dan ada kebaikan yang baru bisa dipahami setelah waktu berjalan cukup jauh. Cerita ini mengingatkan kita bahwa pertemuan sederhana bisa membawa perubahan besar dalam cara kita melihat seseorang.
bukan karena mereka sempurna, tetapi karena kita mulai belajar untuk memahami sebelum menilai. Mungkin dalam hidup, kita juga pernah bertemu seseorang yang terlihat biasa saja. Tidak banyak bicara, tidak banyak menjelaskan diri, tetapi ternyata menyimpan alasan yang sangat dalam di balik setiap langkahnya. Dan mungkin juga, kita pernah menjadi orang itu. Yang diam, yang menunggu, yang mencoba menepati sesuatu yang tidak semua orang tahu. Pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya siapa yang datang atau pergi, tetapi apa yang kita pelajari dari setiap pertemuan yang terjadi tanpa rencana. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.